Ho ho. Jadi di sini mereka ya. Kau menyelamatkan mereka, kau melawan demi mereka. Tapi di mana mereka saat kau membutuhkannya? Apakah mereka datang? Apakah mereka mengingat? Pengorbananmu hanya jadi cerita yang mereka ceritakan tanpa mereka benar-benar peduli. Kau pikir menjadi pahlawan membuatmu lebih berarti? Tidak. Mereka hanya mengangkatmu saat kau berguna. Saat kau tidak berguna, kau pun ditinggalkan. Di sini, kau tak perlu berkorban. Di sini, kekuatanmu milikmu. Jadilah bukan yang disanjung, tapi yang ditakuti. Kau sadar, semua kehebatanmu dulu hanya meninggalkan luka. Kau terlalu kuat untuk dihentikan dan terlalu sombong untuk peduli. Kini kau menyesal, tapi tak ada yang percaya penyesalan dari seseorang sepertimu. Mereka hanya akan melihatmu sebagai perusak, tapi di sisiku, penyesalan bukan kelemahan, itu bahan bakar. Jadikan rasa bersalahmu kekuatan, bukan beban. Kau tak akan pernah dimaafkan di dunia mereka, tetapi di sini, kau bisa jadi penguasa atas bayangan kesalahanmu sendiri. Dunia menertawakanmu, mereka memukul, meminjak, dan menyuruhmu diam. Dan kau pun mencoba menjadi kuat. Tapi untuk siapa? Mereka tak pernah melihat usahamu. Kau tetap si lemah di mata mereka. Aku melihat kekuatanmu sejak kecil. Dan aku tahu kau bisa menjadi lebih. Tinggalkan dunia yang memperlakukanmu sebagai pecundang. Di sini, kau akan jadi suara yang menggema, bukan tangisan yang tertindas. Orang tuamu adalah pembohong. Ia mencuri kesempatanmu untuk mengucap selamat tinggal. Ia menutupi luka, lalu menyuruhmu untuk kuat. Tapi kau bukan batu. Kau anak yang dikhianati oleh orang yang seharusnya menjagamu. Di sini, kau bebas dari darah keluarga yang berdusta. Di sini, kau tak perlu pura-pura kuat. Di sini, kau bisa membangun ulang makna kejujuran dengan caramu. Mereka pergi begitu saja, meninggalkan seorang anak yang terlantar sendirian. Apa artinya keluarga kalau mereka hanya meninggalkan beban? Dunia membiarkanmu tumbuh terlalu cepat. Tapi aku memberimu hak untuk marah. Jadilah sosok yang tak pernah bekerja untuk hidup. Jadilah hidup itu sendiri. Di sisiku, kau tak lagi ditinggalkan. Kau yang akan meninggalkan mereka semua di belakang. Kau di sini mendengarnya, bukan? Suara sahabat kecilmu, tawa yang terpotong oleh keheningan. Kau tak pernah tahu siapa yang membunuhnya, dan itu membunuhmu secara perlahan dari dalam. Kau pikir hidup akan memberi jawaban? Tidak. Dunia suka menyimpan misteri yang melukai, tapi aku bisa memberimu rasa tenang, bukan dengan jawaban, tapi dengan kekuatan untuk berhenti peduli. Tinggalkan kenangan yang membebanimu. Di sini, kau bisa menjadi akhir dari penderitaan, bukan berkelanjutannya. Lihatlah ayahmu. Dasar bawa banjir. Emang enak sekarang ditinggalin sama emak. Hehehe. Rasain lu. Nggak jadi nyamperin emak lah. Lagi emosi dia. Ntar gua juga kena. Hehehe. Dasar makhluk tak punya hati. Wah. Oh siap. Mereka kembali. Apa misinya udah selesai?
Gua rasa belum, Bud. Aku harus menarik kalian keluar. Setuju, kondisi di dalam negeri jin udah nggak bisa gua kendaliin. Iya bener. Bukan karena itu, tapi ada orang-orang yang akan masuk ke dalam sini. Ayo kita sembunyi. Hei, ayo semuanya masuk. Sergap siapapun yang ada di dalam. Hei Costa, apa-apaan ini? Tenang aja Pak Doni, semuanya dalam kendali saya kok. Siapa mereka? Entahlah, aku justru penasaran. Kenapa mereka masuk ke sini? Mereka anak buah Costa. Costa bapaknya Rio. Iya, Tahu dari mana lo? Itu anak buahnya dia. dari pakaiannya. Berani-beraninya mereka masuk ke tempatku. Memangnya mereka tak tahu apa sedang berhadapan sama siapa? Hei Costa, apa yang terjadi? Kenapa ada suara tembakan di dalam? Tenang aja Pak, semuanya aman terkendali. Ah, kamu udah gila ya? Pak, polisi sedang menunjuk sana. Tikus-tikus ini selalu saja mengganggu. Oke semuanya, cabut. Bagaimana bisa kita kehilangan lagi? Saya juga tidak tahu, Pak. Sekarang lebih baik coba hubungi tim IT. Saya butuh bantuan mereka untuk mengecek nomor HP. Beberapa hari ini saya mendapatkan informasi dari orang tak dikenal. Dia tidak mau memberikan identitasnya, tapi informasinya sangat bermanfaat. Baik, Pak. Aku jadi curiga kalau ada mata-mata di dalam sini. Sial. Kenapa mereka selalu tahu keberadaan kita? Ini pasti ada mata-mata nih di tempat sini nih. Gua harus bisa kembali membuka portal itu dan cari tahu apa aja yang ada di dalamnya. Dimensi itu pasti menyimpan suatu misteri yang sangat penting. Halo? Pak, sepertinya Bapak harus bergerak secepat mungkin. Saya harus sampaikan ini. Apa kita bakal masuk ke negeri jin, Nyeng? Iya, Bud. Kita harus menyelesaikan misi ini. Gua kayaknya nggak bisa ikut deh, Nyeng. Kenapa, Lek? Efek masuk ke negeri jin kemarin sampai sekarang nggak hilang-hilang. Bukan cuma sekedar pusing, tapi kayak ada sesuatu yang masuk ke pikiran gua. Gua juga ngerasain hal yang sama kayak lu, Lek. Waduh, terus lu juga gak bisa ikut, Bud? Gua tetap ikut, Nyeng. Kita harus selesaikan, bukan? Iya, Bud. Kapan kita akan kembali masuk ke negeri jin, Nyeng? Malam ini, Bud. Oh, oke deh. Ya udah, Lek. Lu istirahat aja dulu deh. Iya, Bud. Gua juga, Dok. Setelah gua keluar dari situ, nggak tahu kenapa gua ngerasa hidup ini tuh hampa bener dah. Nah kan, gue jadi takut kalau harus masuk lagi ke sana, Lan.
Alah, itu mah lu berdua aja yang lemah. Lagian kan udah diperingatin sama Munying. Kalau di negeri jin tuh jangan sampai kita terbawa suasana. Lu berdua pasti pada baper masalah cinta kan? Sok tahu lu, Jo. Ini lebih kompleks, Jo. Iya, di negeri jin pikiran gue terganggu. Seolah harus meratapi setiap kesedihan dalam hidup gua. Betul, gambaran masa lalu kelam gua diperlihatkan. Itu bikin gua bener-bener gak bisa nerima kenyataan. Banyak alasan lah. Tinggal ngaku aja lu pada lemah. Ya udah, lu aja sono yang ikut, Jo. Wah iyalah, gua mah tetap ikut dong. Siapa dulu? Arjo nih bos. Senggol dong. Yuh. Tujuan alat ini udah keluar jalur, Pak. Saya nggak bisa lanjutin. Tapi Jong, ini kesempatan besar. Kalau benar apa yang dikatakan Costa, ini bisa jadi terobosan buat perusahaan saya. Permasalahannya adalah Costa tahu cara buka portal itu, Pak. Bahkan kita sebagai penemu alatnya pun nggak tahu. Dan yang saya khawatirkan adalah belati yang dia bawa. Begini saja Jong, kamu tetap sama tugasmu. Kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab. Saya naikkan gajimu 3 kali lipat. Yang penting, kamu tetap lanjutkanlah. Aduh, gimana ya? Tok, baru datang kamu. Loh, kenapa dia? Lagi ada masalah kali, Pak? Pak, kami mendapatkan informasi dari nomor tersebut. Dari desa sebelah? Iya Pak, Bapak sudah mengetahuinya. Baru saja aku memaksa si penelpon mengakui keberadaannya. Dan sekarang saya harus menjamin untuk merahasiakannya dari target. Siapa target kita? Apa kita akan kirim pasukan ke sana sekarang? Tidak, biar saya urus sendiri. Benarkah Pak? Iya. Pak, ada yang mau menemui, Pak. Bilang, gua lagi malas ketemu sama siapa-siapa. Sibuk. Tapi... Udah cepet usir. Gimana sih? Itu, Pak. Dia, Pak Ian. Lah. Tumben lu mampir ke sini. Ada urusan apa lu? Gua harap obrolan kita nggak panjang. Jadi to the point aja. Apa yang sebenarnya lu lakuin? Bentar. Bisa lu perjelas nggak itu pertanyaannya? Oke, di mana belatinya? Lu tertarik juga kan buat menjelajahi negeri jin? Gua kira lu kesini buat nangkep gua. Tapi untung otak lu masih waras buat menghindari masalah yang berurusan sama gua. Urusan kita udah selesai. Gak akan pernah selesai. Lu masih gak bisa tanggung jawab sama kesalahan lu dulu. Kembali ke topik. Di mana belatinya? Apa yang mau lu cari di sana? Sebagai orang yang dipercaya untuk melindungi wilayah-wilayah dalam jangkauan lu itu tuh, lu harus sadar bahaya di balik ini semua. Itu sebabnya gua minta belati itu. Lu mau belatinya? Kita buat dulu perjanjiannya, oke? Aku sendiri tak tahu siapa makhluk itu. Pada disamperin makhluk apa sih, Nyeng, emangnya? Makhluk berjubah hitam, Jo. Cuma matanya yang nyala. Lo emang gak ketemu? Enggak. Kita semua ditemuin sama makhluk itu loh, Jo. Bahkan makhluk itu mencoba mencuci otak kita. Berarti itu elunya yang lemah, Bud. Jir, Itu alasannya gua ngajak lu, Jo. Karena jin kayaknya gak bisa menghasut setan. Maksud lu apa, Nying? Udahlah, ayo kita mulai. Kita berpacu dengan waktu. Baiklah, kalau kalian sudah siap. Dan untuk jaga-jaga, aku akan mengaktifkan terlebih dahulu para ajudanku untuk melindungi rumah ini.
Halo? Gimana Pak Doni? Bisa kita mulai lagi nih misi kita nih? Duh, gimana ya? Begini Kosta. Tim saya kayaknya nggak mau lanjut. Saya juga bingung nih harus gimana ngomongnya. Padahal saya udah nawarin dia naik gaji. Tapi tetap aja dia nggak mau. Nggak apa-apa sih Pak Doni. Saya nggak keberatan loh. Itu bukan saya yang minta. Nih, ngomong sendiri sama orangnya nih. Halo Pak Doni? Ini kayak suaranya Pak Ian. Iya Pak, ini saya. Hah? Kau pikir kau bisa bertahan selamanya di sini? Cepat atau lambat, kau akan segera keluar. Orang yang melindungimu tak akan bertahan lama. Ia hanyalah manusia biasa. Di saat ia sudah tak sanggup lagi melindungimu, maka ajalmu telah tiba. Aku akan membunuhmu. Duh, padahal dari siang emang udah gak niat jualan karena kepala pusing. Aduh, kenapa nih kepala gua makin pusing aja? Kok kepala gua jadi pusing gini sih? Aduh.